Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas kuis dari pemrograman berbasis komponen yang berkelompok 5 orang. Yang pertama, Ardika Sanditiawan. Yang kedua, Wahyu Afrinaldi. Yang ketiga, Nurul Fadilah. Yang keempat, Ika Mulni Putri. Dan yang kelima, saya sendiri, Al-Mujadillah Maulana. Yang pertama di sini akan dijelaskan oleh Ardika Sanditiawan. Baik, saya Ardika Sandetiawan akan menjelaskan tentang pengertian pemrograman. Pemrograman merujuk pada proses menulis kode atau instruksi untuk membuat sebuah program atau aplikasi komputer. Tujuan dari pemrograman adalah untuk menghasilkan program yang dapat melakukan tugas tertentu seperti mengolah data, melakukan perhitungan, atau menampilkan informasi kepada pengguna. Kemudian, pengertian pemrograman berbasis komponen. Pemrograman berbasis komponen adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang melibatkan penggunaan komponen-komponen atau modul-modul yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, dasar untuk mengembangkan aplikasi yang lebih besar. Komponen-komponen ini dapat berupa kode yang telah dikembangkan sebelumnya atau dapat dibeli dari vendor yang menyediakan komponen-komponen siap pakai. Hal-hal penting dari PBK. Yang pertama, komponen independen yang dispesifikasikan melalui interface-nya. Harus ada pemisahan yang jelas antara interface komponen dan implementasinya. Yang berarti, implementasi dari sebuah komponen dapat digantikan yang lainnya tanpa perlu mengganti bagian lainnya dari sistem. Yang kedua, standar komponen yang mendefinisikan interface dan memfasilitasi integrasi komponen. Standar-standar ini terwujud di dalam sebuah model komponen. Standar tersebut mendefinisikan setidaknya mengenai bagaimana interface komponen seharusnya dispesifikasikan dan bagaimana komponen berkomunikasi. Beberapa model bahkan menjelaskan lebih lanjut mengenai interface yang harus diimplementasikan oleh sebuah komponen yang kompatibel. Jika komponen sesuai dengan standar, maka operasinya bersifat independen dari bahasa pemrogramannya. Komponen yang dikembangkan dalam bahasa pemrograman yang berbeda dapat diintegrasikan ke dalam sistem yang sama. Next. Yang ketiga adalah middleware, yang menyediakan dukungan perangkat lunak untuk integrasi komponen. Untuk membuat komponen-komponen independen dan terdistribusi dapat berjalan bersama, kita membutuhkan dukungan middleware yang menangani komunikasi komponen. Middleware untuk dukungan komponen menangani masalah-masalah level rendah dengan efisien. Sehingga kita cukup hanya fokus pada masalah yang berkaitan dengan aplikasi. Sebagai tambahan, middleware untuk dukungan komponen dapat menyediakan dukungan untuk alokasi sumber daya, manajemen transaksi, keamanan, dan konkurensi. Dan yang keempat adalah proses. Pengembangan yang diarahkan pada rekayasa perangkat lunak berbasis komponen, kita membutuhkan proses pengembangan yang mendukung kebutuhan untuk berkembang, bergantung pada fungsionalitas dari komponen yang tersedia. Selanjutnya yaitu benefit dari pemrograman berbasis komponen. Ada beberapa manfaat dari pemrograman berbasis komponen atau Component Based Programming (CBP). Di antaranya yaitu yang pertama yaitu reusabilitas, yaitu komponen-komponen yang telah dikembangkan dapat digunakan ulang dalam berbagai proyek atau aplikasi, sehingga menghemat waktu dan biaya pengembangan. Yang kedua yaitu fleksibilitas. CBP memungkinkan pengembangan untuk menggabungkan komponen-komponen secara berbeda-beda untuk membuat solusi perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang berubah-ubah. Yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas. Dengan menggunakan komponen-komponen yang telah dikembangkan, pengembang dapat menghindari menulis kode dari awal dan dapat fokus pada pengembangan fitur yang lebih penting. Next. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas perangkat lunak.
komponen-komponen yang telah diuji dan divalidasi dalam lingkungan produksi sebelumnya akan lebih dapat diandalkan dan meningkatkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Yang kelima, yaitu pengembangan paralel. Dalam CBP, pengembangan komponen-komponen dapat dilakukan secara paralel, sehingga mempercepat waktu pengembangan secara keseluruhan. Dan yang keenam, yaitu pemeliharaan yang lebih mudah. Karena komponen-komponen CBP dirancang untuk berdiri sendiri, perawatan dan pengembangan dapat dilakukan pada komponen-komponen yang berbeda secara terpisah, tanpa mempengaruhi seluruh sistem. Secara keseluruhan, CBP memungkinkan pengembang untuk menghasilkan perangkat lunak yang lebih cepat, lebih handal, dan lebih mudah dipelihara, serta mengurangi biaya pengembangan secara keseluruhan. Selanjutnya, karakteristik pemrograman berbasis komponen. Pemrograman berbasis komponen atau component based programming adalah paradigma pemrograman yang menekankan pada pembuatan sistem perangkat lunak dengan memanfaatkan komponen-komponen yang digunakan ulang dan mandiri. Berikut adalah beberapa karakteristik dari CBP. Yang pertama, enkapsulasi. Komponen-komponen memiliki data dan perilaku yang terpisah dari komponen lain, sehingga memungkinkan pengembangan dan perawatan komponen secara mandiri tanpa mempengaruhi bagian lain dari sistem. Dapat digunakan kembali. Komponen-komponen dapat digunakan ulang pada beberapa proyek dan aplikasi, sehingga mengurangi waktu dan biaya pengembangan, serta meningkatkan keandalan dan kualitas perangkat lunak. Yang kedua, interoperabilitas. Komponen-komponen dapat diintegrasikan dan saling berkomunikasi satu sama lain, tanpa tergantung pada bahasa pemrograman atau platform yang digunakan. Yang ketiga, fleksibilitas. Komponen-komponen dapat dikonfigurasi dan dikombinasikan dalam berbagai cara untuk membuat solusi perangkat lunak yang berbeda-beda. Hal ini memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih baik dalam menghadapi kebutuhan bisnis yang berubah-ubah. Yang keempat, pemisahan tugas. CBP mendorong pemisahan tugas, yang berarti setiap komponen harus fokus pada satu aspek fungsionalitas tertentu. Hal ini membuat sistem lebih mudah dipahami, diperbaiki, dan dikembangkan. Yang kelima, modularitas. CBP mendorong desain modular, yang berarti sistem terdiri dari sejumlah modul yang saling terkait. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih baik, serta memudahkan pengujian dan perawatan. Secara keseluruhan, CBP menekankan pada pengembangan komponen-komponen perangkat lunak yang dapat digunakan ulang, modular, dan interoperabel, yang dapat dikombinasikan untuk membuat sistem perangkat lunak yang kompleks. Selanjutnya, framework implementasi PBK dalam membuat application, yaitu ada framework JavaScript atau disingkat dengan JS, merupakan bahasa pemrograman yang digunakan oleh front-end dalam membuat tampilan website menjadi lebih interaktif. Website yang kompleks tentu saja harus memberikan performa dan pengalaman yang baik bagi pengguna. Dengan menggunakan JavaScript, maka website akan terlihat lebih dinamis. Berikut ini beberapa framework dari JavaScript. Yang pertama ada AngularJS, merupakan framework JavaScript yang berjalan di sisi klien dengan menggunakan pola MVC untuk membuat tampilan website lebih dinamis. Untuk sekarang, AngularJS bersifat open source dan sepenuhnya didasarkan pada HTML dan JavaScript, yang mana dapat mengubah HTML statis menjadi HTML yang dinamis. Yang kedua ada Rich.js, merupakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Facebook. Rich.js termasuk dalam library front-end yang memungkinkan untuk membuat komponen UI dalam digunakan kembali. Salah satu kelebihan dari Rich adalah dapat digunakan secara multi-platform atau website maupun mobile. Vue.js merupakan framework yang bersifat open source dan progresif untuk membangun antarmuka atau interface pengguna. Kelebihannya terletak pada proses integrasi dalam proyek
menggunakan library JavaScript yang dibuat lebih mudah. Yang keempat ada Node.js, berjalan di sisi backend atau server yang bersifat open source, cross-platform dalam mengeksekusi kode. Node.js juga memungkinkan developer dalam menggunakan JavaScript untuk membuat konten halaman pada website secara dinamis sebelum dikirim ke web browser atau pengguna atau user. Yang kelima ada Ember.js, mengadopsi pola MVVM, model view model, artinya developer dapat mengembangkan website dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, Ember.js juga termasuk dalam framework JavaScript yang bersifat open source. Selanjutnya yaitu bentuk tampilan dari sebuah website. Di sini kami mengambil contohnya yaitu detik.com. Dapat dilihat di sini terdapat 3 bagian, yaitu bagian atas atau bisa kita sebut navigasi. Kemudian di sebelah kiri bawah navigasi ini terdapat judul-judul berita utama dari detik.com. Nah, kemudian yang di sidebar sebelah kanannya itu ada kayak event atau berita tambahan dari website tersebut. Nah, kemudian kami implementasikan dalam diagram pohon, yaitu di website itu kemudian ada 3 bagian tadi, yaitu navigasi yang berisikan kayak judul sebuah website, kemudian ada beberapa menu yang lain, kemudian ada juga yang menggunakan fitur login. Nah, kemudian di bawah kiri navigasi tadi yaitu ada konten atau berita utama tadi. Nah, kemudian di bawah kanannya navigasi ini ada sidebar atau berita tambahan dari event website tadi. Berakhirlah hasil presentasi kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.